Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang saya sudah rangkum untuk memberikan semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi. Dan kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, silahkan kalian bisa lihat-lihat toko online saya di Shopee. Dengan kalian bisa klik link yang ada di sematan komentar video ini. Juga ada nomor WhatsApp admin saya, kalian bisa lihat di sana. Kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Anies dipermalukan Dr. Tifa, betina Halufes Abah si pembenci keluarga Jokowi. Dunia internasional sangat mengakui ketokohan Anies katanya. Anies, kata Tipu, ya Tipu bikin aneh tambah rungkat ya. Nah, misalnya sekarang Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung membutuhkan Anda. Oke. Udah sakit ini ya, sakit ontak. Gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sesulitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Itulah ini akan mentuhankan Anies. Ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast yang bilang bahwa Ibu Irma ya. Ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Oh, Anies itu diperlukan oleh PBB, juga bodoh ya. bakal diminta menjadi sekjen PBB dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Dan bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Kamu jadi siapa? Yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi sangat kok bisa bodoh. gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu ya. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai. Bukan bodoh lagi ya kata Bu Irma ya, tapi sangat bodoh. Aduh, itulah ya, mereka menganggap Anies itu bahkan Tuhan, teman-teman mungkin ya. Mereka menganggap Anies itu dia Imam Mahdi ya. Mereka ini saking segitunya ya, sampai sudah kehilangan kewarasan mereka ke level ya RT saja belum menang, teman-teman. Ya Allah, gini banget nasib negeriku jadi permainan keluarga Konoha katanya. Mas Wapres pulang ke Solo menggunakan mobil Maung Garuda. Emang kenapa? Ya, pada sakit hati ya. Ya, para pembenci Pak Jokowi makin sakit hati. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional. Bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Itulah orang yang suka menjilat seperti itu ya. Saya ulang, mana nih kamera ya. Tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Terus Ya, orang yang nggak tahu berterima kasih nggak pantas untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Nggak tahu berterima kasih ya. Orang nggak tahu berterima kasih sama dengan orang yang tidak tahu diri, teman-teman. Ada status apa lagi? aja presiden, tapi cuma boneka. Lihat yang pendukung Prabowo yang teriak-teriak, Prabowo macan Asia. Itu perempuan atau banci ya? Itu bencong, teman-teman ya. Saya mukanya kayak bencong ya. Pajangan. Itu kan bibirnya terlalu lebar, teman-teman. Sebelum saya memulai narasi saya lebih lanjut, saya ingin saudara-saudara sekalian melihat gambar di bawah ini. Dan berdasarkan gambar di bawah ini, saya hanya akan memberikan Dia tadi kak itu analogi sederhana tentang pilihan dan keputusan. Nah, kita analogikan berdasarkan foto di bawah ini. Foto di bawah ini adalah seorang pria dewasa
seorang pria dewasa yang akhirnya memutuskan untuk merubah penampilannya dan pola hidupnya sebagai wanita. Oh, makanya kayak memang terlihat jelas ya. Mau berubah kalau mukanya enggak ya kayak seperti itu susah juga. Wanita jadi-jadian. Wanita kenapa pria dewasa ini merubah kodratnya sebagai wanita jadi-jadian? Karena hanya dia yang tahu keadaan dirinya dan apa tujuan hidupnya dan apa yang dia mau. Itulah mengapa pria dewasa ini mengubah dan mengambil keputusan untuk merubah jati dirinya sebagai wanita jadi-jadian. Mengapa analogi ini keluar? Begitu juga keputusan dari presiden untuk membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden ya? Pak Jokowi kah ketuanya? Nah ini dia breaking news. Prabowo sampaikan jangan sembarangan hina wakil saya. Siapa yang macam-macam bakal berurusan dengan hukum bersama Prabowo Gibran. Ya jangan macam-macam. Pak Prabowo sayang sama Mas Gibran ya. Terlalu banyak mereka, apalagi si Roy Suryo yang mau mencebelah Pak Prabowo dan Gibran dengan isu fufu-fafa yang mereka ciptakan sampai hari ini nggak berhenti-berhentinya teman-teman. Mereka layak untuk mendapatkan kecaman dari Pak Prabowo seperti ini ya. Jangan kalian sembarangan hina wakil saya. Luar biasa. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini. Saya yang gigit sendiri. Masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Ada kode-kode baru ya, bisa, Formula E ya. Bisa lewat Polri, siap-siap bah, Abah. Siap-siap bah. Ada yang main-main. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini. Merasa yang memiliki negeri ya. Main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan. Apakah sebentar lagi akan ada temuan di Formula E? Akan saya gigit sendiri. Hati-hati yang para bangkir-bangkir itu. Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita impor? Jadi ada wabah yang nge-shoot saya di video ini, yang sebenarnya saya ngerti sih jalan pikirannya kemana, termasuk juga orang yang posting video ini. Dimana kalau saya lihat dari garis besar, mereka tuh berpikir bahwa apa salahnya orang impor gula. Nyatanya Pak Jokowi ngomong impor itu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan jaga stok barang yang ada. Sini ya, analisa baik-baik sekali lagi. Di sini yang jadi masalah itu bukan masalah Tom Lembong impor gulanya, tapi penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh Tom Lembong pada saat itu sebagai menteri yang harusnya melakukan impor gula pasir mentah yang hanya boleh dilakukan BUMN, harusnya diberikan kepada BUMN. Tapi pada saat itu, Tom Lembong memberikan proyek itu istilahnya kepada pihak swasta. Sehingga pada saat itu, pihak BUMN itu gagal dapat keuntungan sebesar 400 miliar, yang artinya jadi rugi. Karena harusnya untung itu diraup, tapi malah nggak jadi. Artinya negara kehilangan uang sebesar 400 miliar. Nah, dari sini pihak Kejaksaan Agung menyangkakan ada sesuatu yang bermasalah. Makanya namanya Tom Lembong saat ini ditetapkan jadi tersangka. Orang yang disangkakan melakukan sesuatu. Nah, ini bisa jadi ada sangkaan karena pertanyaan, kenapa nih harus kasih pihak swasta? Itu loh yang jadi sangkaan. Nah, dari status tersangka ini bisa naik nanti jadi terdakwa kalau sudah di pengadilan, ya kan? Nah, di sini nanti didakwakan dengan tuduhan seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kalau memang Tom Lembong tidak bersalah, status tersangka dan terdakwanya itu bisa hilang. Kalau misalnya gitu ya, maksudnya bisa tercabut gitu ya. Kalau misalnya ada bukti-bukti yang valid
yang bisa melepaskan dia daripada tuduhan-tuduhan yang ada. Tapi kalau nanti seorang Tom Lembong itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi, apapun itu ya yang merugikan negara, nanti kalau hakim ketok palu plok, dia jadi terpidana. Nah dari situ itu baru status abadi. Lu udah paham gak sih? Gini aja mesti dijelasin mulu. Kak, ini susah jelasin ke anak abah. Aku mau jelasin sampai ngos-ngosan. Mereka tuh dia susah untuk mengerti hal-hal seperti ini, Kak. Ya, jadi mereka tidak akan mempercayai semua hal-hal yang masuk akal. Ya. Apa yang di luar nalar, ya, apa yang di luar pemikiran manusia itu yang mereka percayai dan mereka mengerti. Jadi susah untuk menjelaskan mereka dengan logika karena mereka itu harus dijelaskan dengan cara spiritual karena mereka yang punya kunci surga. Aduh, lucu sekali teman-teman ya. Semoga ini bisa menghibur kalian semua di rumah. Dan sekali lagi kalian bisa memberikan pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Buat kalian semua yang mau pesan kaos rakyat Mulyono, kalian bisa lihat link pembelian di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.